Oke, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari seseorang yang udah menjalankan NoFap selama 5 bulan, tapi masih belum bisa menyelesaikan problem anxiety-nya atau kecemasan. Setiap kali dia merasakan kecemasan, tangannya itu berkeringat gitu ya. Mungkin kamu juga ngalamin juga, atau beberapa penonton saya juga ngalamin. Dan yang dia tanyakan, apakah NoFap itu bisa mengatasi hal tersebut ya? Karena dia udah menjalankan 5 bulan. Tapi 5 bulan itu bisa saya katakan bahwa orang tersebut udah berhasil menjalankan novetnya dengan sangat-sangat bagus lah. Karena 5 bulan itu sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Orang yang kecanduan PMO, katakanlah setiap hari melakukan PMO, kemudian 5 bulan itu bisa bersih, itu ada sebuah lompatan keberhasilan yang sangat luar biasa. Tapi memang di sini yang harus ditekankan, NoFap itu tidak bisa mengatasi semua masalahmu. NoFap memang ada sebuah habit yang positif, sebuah gerakan self improvement yang sangat positif. Tetapi jangan pernah perlakukan NoFap itu sebagai obat segala masalahmu ya. Bukan sebuah obat ajaib untuk segala masalahmu. Kalau kita berbicara anxiety, itu pasti ada sesuatu yang memang kalau kamu datang ke psikolog lah, pasti kamu digali masa lalu kamu. Kamu mungkin punya trauma di masa lalu yang membuat kamu itu sekarang gampang anxiety. Dan itu kompleks ya, bukan bukan karena dampaknya dari aktivitas PMO kamu. Saya udah sering banget ngomong bahwa orang yang punya kecemasan, punya anxiety, itu tuh sebelum dia kecanduan PMO, pasti udah punya bibit-bibitnya, bibit-bibit kecemasan. Dan kondisi anxiety itu semakin diperparah ketika dia kecanduan PMO. Sama halnya dengan orang yang, katakanlah saya berikan contoh ya. Saya dulu di awal punya bibit untuk menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas atau sering disebut prokrastinasi. Dulu sebelum kecanduan PMO di SMP SMA itu saya memang kecenderungan kayak gitu. Suka males, suka menunda-nunda pekerjaan. Tapi itu semakin parah ketika saya kecanduan PMO. Apalagi pengejaran dopamin instan. Itu makin parah banget. Dan apakah NoFap itu bisa membantu? Bisa membantu secara mental jadi lebih sehat, jadi lebih bagus. Tapi dalam pekerjaan, kadang saya tuh masih masih ada di situasi di mana saya menunda-nunda pekerjaan. Dan banyak juga orang yang nggak kecanduan PMO, yang pokoknya nggak pernah berhubungan dengan PMO, itu punya problem prokrastinasi juga. Dan kita harus mencari akar masalahnya, kenapa saya suka menunda-nunda. Dan banyak sekali problem kenapa orang itu menunda-nunda pekerjaan. Contohnya adalah karena kita melihat pekerjaan itu secara utuh. Kita melihat pekerjaan itu secara besarnya. Tapi kita tidak pernah melihat pekerjaan itu secara terpecah-pecah. Karena kalau kita melihat secara utuh, kita tuh jadi ketakutan, wah pekerjaan ini berat banget, wah jadi males banget, wah jadi jadi males ngerjain, jadi kelihatannya tuh susah banget itu ya. Apalagi kalau kerjaannya freelance yang gak ada bos, semakin ditunda-tunda. Saya ngalamin sendiri kayak gini ya. Dan solusinya, ya Nova bisa membantu. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya teknis kayak gini, ini juga harus punya ilmu baru gitu ya. Solusi dari prokrastinasi atau menunda-nunda itu adalah dengan memecah-pecah pekerjaan. Katakanlah pekerjaan itu nilainya 100 ya. 100% ya kita sekarang kerjain 10% dulu. 10% dulu. Jadi kayak mencicil gitu ya. Lama-lama 100% pekerjaan itu akan selesai juga. Dan itu yang dulu saya tidak kerjakan. Saya selalu melihat pekerjaan itu utuh, nggak pernah mencicil sedikit demi sedikit gitu ya. Dan itu kan butuh sebuah teknik dan pemahaman yang baru ya. Ya mungkin NoFap itu memberikan sebuah kesehatan mental bagi saya untuk mau menyelesaikan masalah saya tersebut gitu ya. Tapi bukan sebuah obat ajaib. Nah, sama halnya dengan anxiety. Kalau kamu datang ke psikolog, pasti ada sesuatu yang bermasalah dengan dirimu. Dengan kondisi secara mungkin kamu di masa lalu punya trauma yang membuat kamu cemas, punya pas trauma. Karena setahu saya, kalau kita datang ke psikolog pasti digali
masa lalu kita, kebiasaan kita. Dan ini kan cukup kompleks ya, tidak bisa serta-merta menjalankan novel kemudian hilang semua. Tidak serta-merta kayak gitu. Atau bahkan gini ya, saya punya sebuah argumen, kalau kamu udah menjalankan novel selama 5 bulan, mungkin kamu punya kecemasan karena kamu selalu berpikir bahwa wah nanti di relapse gimana ya, wah nanti ada sebuah godaan kecil gimana ya, wah nanti kalau misalnya tergelincir gimana ya gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan kayak gitu yang membuat kamu tuh cemas, yang membuat kamu tuh selalu khawatir. Nah, itu bisa saja terjadi kan. Jadi sebenarnya banyak sekali konteks penyebabnya gitu ya. Oke, jadi semoga ini menjawab ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa NoFap bukan sebuah pil ajaib untuk semua masalahmu. Kamu harus ada sebuah tindakan proaktif untuk menyelesaikan masalahmu, entah kesepian, entah social skill, apalagi social skill ya. Banyak orang yang udah menjalankan NoFap, tapi skill sosialnya juga payah, itu masih banyak sekali yang kayak gini. Ya mungkin pede-pede doang, tapi secara social skill ya kalau nggak dilatih sama saja kan. Apalagi ya, prokrastinasi tadi juga harus diselesaikan juga. Jadi kompleks, self improvement itu kompleks, tidak hanya NoFap doang. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu punya pertanyaan seputar pengembangan diri pria, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.